Saudara, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang masih tetap kita boleh rasakan sampai hari ini dan akan terus kita rasakan sampai seterusnya. Mari sama-sama pagi hari ini bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi menjadi sebuah kerinduan kita, kebutuhan kita akan Tuhan untuk pagi ini dan tiap pagi dan tiap saat. Bahkan kita boleh berjumpa dengan Tuhan, kita menghampiri Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada anugerah yang besar. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, maka anugerah, kekuatan, sukacita, penghiburan, dan banyak hal yang kita butuhkan, kita boleh alami di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat sebuah pujian 1545. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berkata satu kali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih yang tidak terbatas itu selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami kembali duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kembali dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat melangkah tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kehidupan kami. Mari Tuhan pagi hari ini berfirman-Lah kepada kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami mau berjalan bersama Engkau. Kami tahu waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kami. Ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Mari berfirman-Lah kepada kami. Mari pakai Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Paul Masih, agar kata-kata dan yang keluar dari mulut lidahnya adalah firman yang daripada Tuhan, yang memberkati setiap kami, memberikan bekal buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini bersama kita memasuki sebuah kitab yang terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kitab Wahyu menjadi kitab yang terakhir dari seluruh kitab-kitab yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saudara, mari sama-sama kita akan melihat hanya pada ayatnya yang ke-9 saja, Saudara. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9. Kalau Saudara sudah menemukannya, maka kita akan membaca ayat ini bersama-sama, Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini, Saudara. 1, 2, 3. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana di sini banyak hal yang diterangkan oleh Yohanes, ya. Bagaimana dia menerangkan bahwa dia sedang ada di mana, Saudara, ya. Pada waktu dia menulis, dia sedang ada di mana. Dia menjelaskan bahwa dia ada di Pulau Patmos, Saudara. Suatu pulau yang kering, suatu pulau atol, Saudara, ya. Sekarang menjadi daerah wisata, tetapi zaman dahulu itu menjadi tempat perbudakan, itu menjadi pulau pembuangan, Saudara, dari Kaisar Roma, ya, Saudara. Dan salah satunya adalah Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, Saudara. Pulau atol, pulau karang, ya, Saudara. Pulau yang gersang, panas. Memang dia ada di ketinggian yang cukup tinggi, tetapi panas, Saudara, ya. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian kalimat selanjutnya Yohanes mengatakan, saudaraku, karena apa? Kenapa? Ya, mengapa dia ada di Pulau Patmos? Ya, apa yang menyebabkan dia ada di Pulau Patmos? Ini yang lebih menarik. Ya, karena kemudian Yohanes mengatakan oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena firman Allah, ada amin, Saudara. Amin. Dia tidak menyalahkan Kaisar Roma, dia tidak menyalahkan orang-orang yang membuang dia sampai dia ada di Pulau Patmos, saudaraku, merana sendirian di sana. Tidak. Tetapi dia mengerti bahwa kenapa dia ada di Pulau Patmos, karena katanya karena firman Allah. Karena apa? Karena Tuhan mau mengungkapkan sesuatu yang besar buat Yohanes di Pulau Patmos. Ada amin, Saudara. Sehingga kalau Saudara melihat di Pulau Patmos lah, Saudara, Yohanes mendapatkan sebuah pewahyuan yang luar biasa. Tentang apa? Tentang akhir zaman. Kalau Saudara melihat, banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul juga yang dibukakan tentang akhir zaman. Tetapi yang saya mau bilang, ya Saudara, menurut saya tidak ada yang apa ya, Saudara, lebih banyak daripada Yohanes. Karena Yohanes mengungkapkan tentang akhir zaman itu begitu luas sekali, begitu dalam sekali, begitu detail, Saudara. Ya, Saudara. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan kenapa dia ada di Pulau Patmos.
Dia tidak menyalahkan, sekali lagi saya katakan, tidak menyalahkan kaisar. Dia tidak menyalahkan orang-orang tentara-tentara Roma. Dia tidak menyalahkan para anak-anak Tuhan yang lainnya yang mungkin tidak bisa membela dia. Tetapi dia sadar bahwa kenapa dia ada di Pulau Patmos, karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara, Yohanes pernah ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara melihat sejarah tentang Yohanes, waktu dia ada di Roma, dia digoreng, saudara. Dia dimasukkan ke dalam sebuah wajan besar, wajan raksasa yang berisi minyak panas, saudaraku. Dan dia dicemplungkan di sana, digoreng di sana, tapi nggak mati. Ya, saudara, dia tidak mati, dia tidak tewas di sana, dia tidak dibunuh di sana. Dia tetap hidup ketika pun dia dimasukkan ke dalam penggorengan besar itu. Tetapi saudaraku, apakah kemudian Yohanes berkata begini, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya? Sepertinya begitu. Ya. Jadi saya cuma bilang begini, seperti apa cara pandang saudara melihat kehidupan ini? Itu sangat penting. Ada amin, saudara? Bagaimana cara pandang saudara melihat kehidupan ini? Adakah saudara melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah kesialan? Ya, kalau saudara melihat dari sudut pandang daging kita, manusia kita, maka Yohanes kita katakan ini sial banget ini orang. Sudah keluar, udah lolos dari penggorengan, masuk ke Pulau Patmos, dibuang sendirian, mati di sana. Enggak, saudara. Cara pandang kita harus benar. Ada amin, saudara? Cara pandang kita dalam melihat kehidupan, memandang kehidupan ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa, saudara? Kita mengerti, kita tidak bodoh. Ada banyak kehidupan kita ini bodoh. Ya, kita melihat hanya dari sudut pandang kehidupan kita. Kalau kita gagal, gagal. Kita cuma lihat gagalnya. Kalau kita disakiti, kita cuma melihat disakitinya. Cerita tentang sekecil itu, sudah. Kita nggak bisa melihat sebuah cerita yang luas. Bahwa saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Ada amin, saudaraku. Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup saya. Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup saudara. Ini yang penting kita perhatikan. Ini yang penting kita harus renungkan, saudara. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup saya secara kebetulan. Bahkan ada sebuah pujian yang mengatakan, sudah nanti kita akan naikkan pujian ini. Dia mengatakan begini, saudara, sehelai di rambutku tak akan jatuh tanpa seizinmu. Ada amin, saudara. Ini kata-kata firman. Sehelai rambut di kepala kita jatuh, itu nggak mungkin kalau nggak seizin Tuhan. Apalagi kalau peristiwa-peristiwa yang besar dalam hidup kita. Kegagalan kita, sakit kita, disakiti kita, kecewa kita. Kita harus mengerti dari sudut pandang firman. Itulah sebabnya Yohanes mengerti bahwa kenapa dia ada di Pulau Patmos. Karena dia berkata begini, oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ada sebuah kesaksian besar, ada sebuah cerita besar yang mau diungkapkan oleh Yesus, saudaraku, di Pulau Patmos kepada Yohanes. Ada sesuatu yang besar yang Allah sedang kerjakan di Pulau Patmos. Dan saya juga mau bilang, saudaraku, kepada setiap kita bahwa Allah juga mau mengerjakan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kecewa kita, di tengah-tengah sakitnya kita, di tengah-tengah sakit hatinya kita. Bisa bilang amin, saudara. Mengertilah bahwa Allah nggak duduk di surga jadi penonton buat kita. Dia Allah yang turut bekerja. Dia Allah yang turut berkarya dalam setiap apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Kalau sampai Yohanes menolak untuk ada di Pulau Patmos, maka kitab Wahyu ini, saudaraku, saya nggak ngerti, ya, adakah kitab Wahyu ini ditulis oleh rasul yang lain? Kenapa?
Karena Yohanes menolak, memberontak. Saya percaya kitab Wahyu pasti akan tetap ada. Ada amin, saudaraku. Tetapi mungkin tidak ditulis oleh Yohanes. Mungkin ditulis oleh rasul yang lain. Yang apa? Yang mau masuk di dalam rencananya Tuhan. Sesuatu yang besar. Kitab Wahyu ini sesuatu pengungkapan. Pengungkapan tentang rahasia akhir zaman. Diungkapkannya di sini. Orang nggak ngerti tentang akhir zaman, seperti apa sih akhir zaman, dunia ini mau berakhir enggak, ya? Kalau nggak ada kitab Wahyu, kita nggak tahu bahwa akan ada dunia akan berakhir atau tidak. Apa yang akan terjadi? Di sini diungkapkan banyak hal tentang apa yang akan terjadi dengan akhir zaman. Diberikan kepada siapa? Kepada Yohanes. Yohanes yang menurut manusia, yang tadi saya katakan, lolos dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Mungkin kehidupan saudara seperti sedang mengalami keadaan seperti itu. Lolos dari masalah yang satu, udah ngadang masalah yang lain, masalah yang baru. Buka telinga saudara, buka hati saudara untuk firman Tuhan ini menjamah dan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita tidak terus jadi seorang anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan yang terus dirundung dengan kekecewaan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti firman. Kita bodoh sama firman. Maaf saudara. Makanya firman Tuhan pernah bilang begini, umatku binasa karena tidak mengerti, tidak mengenal Allahnya, tidak mengenal jalan-jalan Allahnya, tidak mengenal rencana-rencana Allahnya, tidak mengenal apa saudara, maksud besar Allahnya dalam hidupnya. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Saya sangat diberkati sekali sudah ketika saya membaca satu bagian dari ayat ini. Satu bagian yang penting, saudara. Ya. Jangan lihat tentang pembukaan rahasia firman-Nya saja, tetapi yang saudara harus lihat bagaimana kemudian sepertinya Yohanes ada dalam hatinya rasa kecewa, ada dalam hatinya rasa bertanya-tanya gitu. Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah nyatakan mujizat nih buat saya, Tuhan sudah tolong saya secara luar biasa, digoreng saya tetap hidup gitu saudara, digoreng saudara, ya, digoreng. Yohanes itu masuk dalam penggorengan, dia berdiri, dia hidup saudara, orang tercengang. Tapi tetap Kaisar Roma pada waktu itu tetap berkeras hati saudara, tetap dibuang lagi orang ini Yohanes ke Pulau Patmos. Mungkin Yohanes bertanya-tanya, Tuhan, nggak cukup tak Tuhan? Ya, belum cukupkah proses ini? Belum cukupkah penderitaan yang saya alami? Ya, pertanyaan itu seringkali muncul. Ya, saudara, nggak apa-apa. Tetapi mari jawabannya hanya dari firman Tuhan. Ada amin, saudaraku. Dan jawabannya keren pasti. Ya. Jawabannya keren banget. Jawabannya apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ada amin saudara. Amin. Saudara boleh bertanya, kenapa Tuhan dari ini ke sini, dari sini belum selesai sudah ada yang lain lagi. Lolos dari masalah yang satu, kenapa Tuhan sudah ada masalah yang lain yang sudah mangap kadang kita? Jawabannya cuma sudah bisa dapatkan jawabannya dari firman. Ya, jawaban dari firman Tuhan itu bukan apa ya? Itu bukan sesuatu yang nggak pasti, itu sesuatu yang pasti. Amin. Dan saya berani katakan bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ada amin saudara. Mendatangkan kebaikan, bukan sesuatu yang nggak jelas gitu, nggak jelas samar-samar antara abu-abu ya, hitam dan putih jadi abu-abu, enggak. Sepertinya waktu kita masuk dalam proses itu seperti abu-abu, atau mungkin bahkan sepertinya hitam kelam. Tetapi di balik semuanya itu ada kemuliaan Allah yang Allah sedang sediakan buat saya dan saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ya, saya melihat saudara, ya, saya mendengar, ya, saya memperhatikan saudara walaupun dari jauh. Tapi saya melihat, saya bersyukur jemaat-jemaat Tuhan ini tetap kuat di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Ya, saudara walaupun masuk dalam proses
Corona seperti ini, COVID seperti ini, saudara di lockdown, saudara di PSBB, tapi saya melihat saudara tetap tegar di dalam Tuhan. Luar biasa ya saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, itu karena iman saudara. Amin saudara. Karena saudara memang belajar terus bergantung sama Tuhan. Dan saya cuma bilang teruslah bergantung sama Tuhan. Karena sesulit apapun, sehebat apapun masalah, kalau kita bergantung sama Tuhan, kita akan tetap kuat dan bisa melewati semuanya itu. Ada amin saudaraku. Kita bisa melewati semua masa-masa yang sulit dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita sudah mau selesai ini saudara. Ya, walaupun kita masuk di era new normal saudara. Ya, tetapi artinya kita sudah melewati itu saudara. Masa yang sulit, masa yang sangat berat. Ya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara, saya harus katakan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang mampu menghadapi setiap perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ya, dia mampu melewati, menghadapi, karena ternyata saudara, ya, satu kehidupan yang berat itu adalah satu kehidupan yang ketika harus berhadapan dengan sebuah perubahan-perubahan. Puji Tuhan. Baik saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian 15:43. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, dan kita angkat kita selalu menjaga. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidup dengan iman. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku.
mengenyangkanku. Haleluya, Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sembahlah yang hebat, Allah yang setia. kami sembah. Yang rancangannya ajaib, Allah yang setia, tak pernah haleluya, selalu bersama. Haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya. Sempurna kau, sempurna jalan-jalanku, sempurna jalan. Amin, haleluya. yang percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Katakanlah, hidupku. dia mengenyangkanku, mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kemuliaan buat Allah yang hebat. Amin, amin, Berkuasa. Makasih buat firman pagi hari ini. Makasih buat lawatan Tuhan pagi hari. Amin. Haleluya. Biar kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Roh penolong, roh yang menguatkan setiap kami. Untuk kami semakin dibawa mengerti tentang Allah yang hebat, Allah yang baik, yang rancangannya sempurna, yang rancangannya
ajaib buat setiap kami. Amin. Yang rancangannya bukan dan tidak akan pernah ada rancangan kecelakaan dalam hidup Amin. kami. Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan. Buat kami terus mengerti akan firman-Mu. Buat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Keluarga, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, bisnis mereka, Tuhan. Roh jiwa tubuh mereka ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penjagaan, ada dalam berkat-Nya Tuhan. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, tangan-tangan yang sakit Tuhan, mereka yang sedang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan mereka dengan sempurna apapun sakit yang mereka derita. Demikian pula tangan-tangan yang terangkat, mereka yang takut, mereka yang lemah, mereka yang terus dirundung dengan kekhawatiran, hamba berdoa jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan mereka bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada masa depan yang baik di dalam Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sedang bisnisnya macet, usahanya sedang terganggu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan ajaib, Tuhan hebat, Tuhan sumber berkat buat setiap kami. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara, memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang memberkati kami, ada Tuhan yang membela kami, menolong kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.